home point has been updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Ya, mohon maaf sobat keluarga semua ya. Masih belum 100%. Jadi masih ada, ya begitulah ya, kondisi flu ya. Jadi dari hidung, tenggorokan, jadi seperti ini kondisinya. Baik sobat keluarga semua, hari ini hari Selasa 23 Mei 2023 jam 2 siang ya, menuju ke sore hari. Kita akan melihat bagaimana perubahan ataupun perkembangan yang ada di hari ini. Kita akan mulai seperti biasa dari arah ini dulu. Kita akan lihat apakah sudah ada perubahan di pekerjaan pemasangan unit. Sepertinya belum banyak perubahan ya. Sepertinya untuk pemasangan unit di sini belum banyak perubahan untuk di area ini. Kita lanjut aja berarti kalau belum banyak perubahan. Terus untuk rigid belum juga ya, belum ada perubahan kayaknya. Di area ini belum ada perubahan untuk rigid pavement. Pemasangan guardrail di sini belum ada perubahan juga. Aduh, mohon maaf nih. Oke. Sekarang kita lihat ke area lainnya. Nah, ini adalah area gerbang tol Limo, sobat keluarga semua. Kita saksikan dibanding progres yang kemarin kira-kira seperti apa. Apakah mulai ada terlihat perubahan-perubahannya? Maximum flight altitude reached. Jadi di area main road, bagian lapisan dasar dan LC di bawah sudah mulai terlihat berubah. Area lainnya belum banyak perubahan. Tapi di area main road sana sepertinya sudah mulai berubah lagi ya. Nanti kita coba lihat ke bawah ya. Kita coba terbang rendah untuk melihat sisa mana lagi yang belum digali atau belum di cutting untuk di area main road tol Cijago 3. Oke. Sekarang kita saksikan di area ini, di bagian ini ada pekerjaan untuk penambalan sementara untuk di area beberapa jalan yang rusak di jalan yang lama. Ini sepertinya ada kendala di alat berat ya. Jadi di alat berat yang biasanya kita sebut dengan excavator breaker. Excavator breaker ini kayaknya sedang ada trouble karena di sini harusnya ada pekerjaan pembongkaran jalur yang lama untuk pengecoran kembali, tapi sampai hari ini ternyata belum kita saksikan ada tanda-tanda pekerjaan lanjutan ya. Ini masih kondisi yang sama seperti video kemarin dan masih yang kemarinnya lagi itu masih sama lagi. Belum ada perubahan lagi jadi di sini nih. Oke. Lalu apalagi yang berubah? Kita coba cek lagi ya, apakah mulai ada perubahan lagi. Mungkin di area ini kita saksikan, ini pekerjaan di lapisan LC ya, lapisan dasar dan LC yang sudah mulai berubah. Ini adalah area gerbang tol Limo 1 yang sebagian sudah mulai terlihat perubahannya. Oke. Sedangkan di akses manuver ini sepertinya, apakah karena kondisi hujan ya, jadi kita tidak menyaksikan lagi adanya pemadatan di titik ini ya. Kalau kemarin kita saksikan ada pemadatan di area akses masuk dan akses keluarnya, tapi hari ini tidak terlihat. Hari ini juga saya sudah konfirmasi ke warga di sini, belum ada kabar lagi berkaitan dengan penlock tambahan. Pokoknya kalau ada informasi kabar baru mengenai penlock tambahan ini atau penlock revisi ataupun penlock baru ini ya, ini saya akan sampaikan langsung di video ya. Oke, nah ini dia nih.
Perubahannya kira-kira apakah mulai ada berubah? Ya, kayaknya udah mulai bertambah lagi ya pengerjaan penggaliannya ini. Kita saksikan di sini ada 5 ekskavator di titik yang tidak berjauhan. Ada juga 3 ekskavator yang lebih jauh lagi. Jadi total ada 8 ekskavator di area ini yang terlihat. Di bawah sini kalau nggak salah itu juga ada ekskavator ya. Ada sini juga ada 9 ya. 11 di area main road. Ya. Tapi area penggaliannya tinggal sisa segini nih kalau nggak salah nih. Berarti area penggaliannya sebentar. Area penggaliannya itu sisa di area ini aja berarti nih. Yang butuh penggalian lanjutan sebentar. Iya, kayaknya di area ini coba saya gambar ya, dari sisi bawah ke bagian atas. Yang perlu nanti dilakukan proses penggalian lagi untuk jalur main road terutama ya. Karena kan di sini juga ada akses ada akses keluar tol juga untuk di keluar gerbang tol 52. Dan juga ada akses masuk dari gerbang tol 51. Jadi di sini ada beberapa titik yang main roadnya perlu dilakukan penggalian lagi. Jalur lama belum dikerjakan juga. Nah ini untuk yang di area ini nantikan video besok hari Rabu saat saya melakukan peliputan di area pembayaran ini ya, di bawah sini ya. Lalu kita cek lagi. Kita cek lagi, ini di bawah sini adalah jalur overpass Limo. Juga nantinya akan ada beberapa yang dibayar. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka nantikan video hari Rabu. Dan untuk video rendahnya di area main road ya. Ini kita saksikan, ini di area main road tol Cijago 3. Di bagian bawah sini sudah mulai untuk pembentukan saluran air. Kita saksikan di sini ada ekskavator yang melakukan proses penggalian untuk saluran air. Dan di bawah sini juga sudah mulai ada pemadatan ataupun pemerataan dari lapisan dasar. Dan sebagian sudah naik di lapisan lin konkrit ya. Kalau kita saksikan di video ini. Kalau untuk main road tadi udah kita saksikan dari area sebelah ya. Sekarang kita coba cek ke akses di gerbang tol 52. Oke. Ini adalah akses gerbang tol 52 yang nantinya pelebarannya sampai di Gang Horas. Kalau tadi akses gerbang tol 51 sampai di Pinang 2. Di sini sampai ke Horas, sisanya menunggu pelebaran yang dilakukan harusnya oleh Pemkot Depok ya. Oke. Nah, ini dia kondisinya di cleaning pada hari ini. Nah ini kayaknya tiang-tiang listriknya apakah nanti perlu digeser juga atau enggak ini nih ya, listrik-listrik ini nih, tiang-tiang ini nih. Ini juga mungkin jadi pertanyaan juga beberapa penonton, apakah untuk pelebaran jalan ini mengganggu atau tidak mengganggu. Nah, ini yang jadi pertanyaan dari para penonton. Maka kita nantikan saja seperti apa kira-kira nanti bentuk dari pelebaran jalannya dan akses jalannya yang nanti terbangun di sini. Oke. Ini saya mohon maaf ya kalau saya banyak ngedehem apa sih bahasanya ya. Pokoknya ini ada dahaknya gitu ya. Ini karena masih belum 100% normal. Doain aja nih, mudah-mudahan cepet selesai nih. Karena saya juga jadi nggak nyaman juga nih untuk ngomong. Jadi banyak ngedehemnya ya. Terus ini adalah akses di gerbang tol 52. Kita saksikan di bawah sini sudah pekerjaan dari rigidnya. Kayaknya belum banyak perubahan ya. Di sini sudah ke lapisan dasar, lapisan dasarnya sudah bertambah. Lalu di bagian bawah sini, ini sudah mulai ada proses pembongkaran. Sedikit demi sedikit sudah mulai dibongkar di bagian bawah sini, ya. Yang sudah dibayar pada beberapa hari atau pekan yang lalu. Nah, ini sudah mulai ada pembongkaran yang nantinya sekali lagi akan menjadi akses di gerbang tol 52. Nah, ini adalah gerbang tol 52 saat ini. Pengecatannya belum 100% seluruhnya. Lalu apa lagi yang berubah ya?
saluran air kayaknya nih, ada ekskavator yang sedang melakukan pekerjaan untuk pembuatan saluran air. Nah, ini ada pembuatan saluran air. Kayaknya mau dipasang juga nanti nih box culvert saluran airnya. Lalu apa lagi? Kita menyaksikan apa lagi ya perubahannya? Oke, di sini perubahannya adalah di pengerjaan galian slope ya, yang menjadi akses masuk tol menuju ke arah Pamulang, ke arah tol Serpong Cinere. Jadi kita saat ini menyaksikan ada beberapa pekerjaan. Ini ya tuh, ada penggalian. Nah, ini adalah bagian di galian slope sebagai akses masuk menuju ke arah Pamulang ataupun menuju ke arah tol Cengkareng Kunciran ataupun Kunciran Serpong dan Serpong Cinere. Bagian depan sana kira-kira ada pekerjaan apa? Oh, penambahan rigidnya di sini. Penambahan rigidnya ternyata dari sini, sobat keluarga semua. Kenapa ada alat paver di depan sini? Pengerjaan rigidnya dimulai dari sini ternyata, dari jembatan Pesanggerahan. Mulai dikerjakan lapisan rigidnya dari sini. Tuh. Mungkin karena gelarannya atau panjangnya yang bisa dikerjakan lebih panjang dari sini dibandingkan dari overpass Pelita ke overpass Limo ya. Sekarang kita lihat juga bagaimana bukan progres, tapi lebih kepada titik yang nantinya menjadi barrier gate Limo. Ini adalah barrier gate Limo. Kita zoom aja karena di bawah sini ada Sutet. Ada Sutet. Jadi Ronaldo ya. Aduh, sinyalnya putus-putus sobat keluarga semua. Oke, ini adalah bagian dari barrier gate. Sekali lagi bagi yang bertanya mengenai fungsinya saya bisa jawab, tapi mengenai kenapa harus ada barrier gate, nah itu adalah mengenai proses dari kebijakan. Kebijakan ini mohon dipahami bahwa saya bukan menjadi salah satu bagian yang melakukan atau menyetujui kebijakan tersebut gitu. Saya adalah bagian hanya untuk yang memberikan kabar terkini apa yang saya bisa lihat atau apa yang bisa saya saksikan dari drone untuk para penonton semua gitu. Nah, barrier gate ini nanti fungsinya, kalau barrier gate ini tidak ada dengan kondisi yang sekarang, pertemuan antara sistem transaksi tertutup dan terbuka, maka ada kehilangan pendapatan dari yang masuk dari sistem transaksi tertutup keluar di sistem transaksi yang terbuka gitu. Karena itu pasti akan kehilangan pendapatan di kedua tol tersebut. Nah, sehingga untuk bisa mendapatkan aksesnya, maka dari kedua sistem transaksi tersebut yang berbeda tersebut dibuatkanlah barrier gate ini. Cukup ya penjelasannya ya, saya pikir, karena sudah beberapa kali juga saya ulang-ulang. Tinggal memang pertanyaan yang kenapa harus ada, nah itu yang saya sulit sekali untuk menjawab, karena saya bukan bagian dari pemangku kebijakan gitu ya. Kecuali kalau memang untuk dibaca saja mungkin oleh para pemangku kebijakan, siapa tahu ada yang nonton kan dari kementerian-kementerian, itu boleh saja, tapi jangan ditanyanya tujuannya, mohon ditujukannya langsung misalkan ke pemerintah atau ke mana gitu ya, ke PUPR atau ke BPJT. Jadi jangan ditanya ke saya, jangan bang kenapa gitu ya, jangan ya. Jadi pemerintah atau PUPR kenapa nih gitu, sistem transaksinya berbeda. Nah itu boleh ditulis di kolom komentar. Jadi biar nanti dibacanya juga enak ya, biar pas gitu. Dan ini kita saksikan lagi, ini adalah kabar terbaru, progres terkini dari penggalian main road. Ini sekali lagi ini adalah penggalian atau proses cutting. Penggalian ini yang masih terus perlu dilakukan agar bagian atasnya nanti dari main road ini yang akan dilapisi lagi oleh lapisan dasar. Ini masih perlu ternyata untuk proses penggalian. Di tanah-tanah ini masih harus diambil lagi sampai ketemu nanti bagian atas yang nantinya akan dilakukan penimbunan lagi lapisan dasar atau pralapisan dasar untuk leveling ke menjadi bagian dari lapisan jalan tol. Oke, nice. Nah, ini adalah bagian dari motor grader.
Motor grader ini kita saksikan ini sepertinya sedang melakukan proses meratakan ya. Kalau kita lihat ya, lagi meratakan bagian-bagian yang ada di bawah sini nih, material-material lapisan dasar ini. Karena motor grader ini fungsinya memang itu ya, sama seperti halnya di bulldozer. Dia untuk meratakan material-material ini, leveling ini. Lalu kita lihat di sini ada pekerjaan apa ini? Saluran air kah? Galian saluran air? Iya bener ya, galian saluran air ya. Tuh di bawah sini ada galian saluran air untuk yang nantinya dipasangi box culvert, sepertinya akan ditanam di situ menjadi penyalur dari median sepertinya, karena pasti saat hujan median juga akan dialiri air, sehingga aliran air itu akan dialiri kembali ke bagian saluran air yang ada di bahu luar atau area terluar dari jalur main road, yang nantinya disalurkan ke saluran-saluran air yang sudah ditentukan. Di bawah sini juga ada pengerjaan untuk pengerjaan dari turap ya, turap. Lalu di sisi kanan juga di sini turapnya udah selesai, udah pengerjaan saluran air. Tapi di sisi kiri turapnya masih dikerjakan dan saluran air belum dikerjakan. Saluran airnya belum ya, catatannya ya. Catatannya adalah saluran air belum. Lalu kita lihat lagi, apalagi yang berubah. Ini tadi kita udah saksikan. Kita cepet aja kalau begitu ke arah Simpang Susun Krukut ya. Sekarang kita ke arah Simpang Susun Krukut. Oke. Nah, kita ke Simpang Susun Krukut. Nah, ini ada perubahan apa kira-kira di area ini? Mungkin di median ya, kayaknya median ya udah banyak yang lebih maju lagi nih, pengerjaan concrete barrier di bagian mediannya. Tapi untuk guardrail belum ada perubahan. Saluran air juga masih belum ada perubahan. Penanaman pohon memang sudah dari kemarin. Lainnya oke, nggak ada masalah. Di sini ada tenda. Apakah di sini juga baru dilakukan pengecoran? Kayaknya harusnya udah dari lama ya. Oke, di situ juga ada lat paver. Apakah artinya seluruhnya sudah selesai? Kita coba lihat lagi ya. Ini adalah JPO Pendowo. Dan di sisi kanan ini ada pengerjaan turap untuk dinding penahan tanahnya. Nah, di sini kalau ada yang bertanya apakah kemarin kalau nggak salah, beberapa video kemarin kalau nggak salah saya baca ada komentar juga, Bang, apakah kalau kita lihat itu posisi dinding tanahnya kok dekat banget sama jalur warga gitu kan? Apakah itu tidak masalah? Nah, itu kalau berdasarkan yang kita saksikan saat ini ada berbeda kemiringan tanah ya. Mungkin tidak terlihat kalau di layar video, tapi kalau kita lihat langsung kemiringan tanah yang mungkin dianggap kurang atau sudah dihitung kurang bagus, maka dibuatkanlah seperti ini. Ada pengerjaan dari turap ya, dinding penahan tanah yang berbentuk turap. Sedangkan bagi kemiringan tanahnya yang sudah dinyatakan mungkin cocok, udah nggak ada masalah, maka tetap dilakukan seperti itu. Ada tanah dan juga nanti akan ditanami pohon-pohon. Lalu di area ini apakah sudah selesai rigid pavementnya? Sepertinya udah selesai. Harusnya udah selesai. Bukan sepertinya lagi, harusnya. Kita coba cek. Oke, di bawah sini udah. Itu ada kain geotex di bagian yang terakhir. Terus di sini sudah mulai ada pembentukan pembatas jalur juga. Lalu, tinggal sedikit ini aja kayaknya nih. Iya, betul, tinggal sedikit lagi nih. Main road, berarti main road clear dari Krukut Simpang Susun Krukut maksud saya. Simpang Susun Krukut sampai ke bagian overpass Pelita atau di bawah overpass Pelita, seluruh jalurnya aduh sorry, ini tiba-tiba putus sinyal. Sorry, tiba-tiba putus sinyal nih. Mohon maaf, saya naikin dulu ya. Ini sinyalnya emang terkendala. Oke, sorry, pusing dikit. Oke, kayaknya sinyalnya bermasalah ya. Nah, jadi untuk main road praktis semuanya sudah dilakukan perkerasan lapisan rigid. Tapi untuk akses ke gerbang tol Krukut 2, baik itu untuk RAM 2 dengan RAM 7
RAM 2 ke arah Cilandak ataupun Cilandak Utama, Brigif Cilandak ataupun Cilandak Utama. Sedangkan di RAM 7 untuk ke arah Sawangan ya, ataupun Bojonggede ya. Tapi yang pastinya udah dibuka adalah yang gerbang tol Sawangan ya. Nah ini jalurnya tinggal sedikit lagi, menyisakan perkerasan tinggal sedikit lagi. Maximum flight altitude reached. Sedangkan untuk di area lainnya udah oke, nggak ada masalah sepertinya ya. Dan demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Progres terkini dari tol Cijago 3 Jor 2 dari Simpang Susun Krukut hingga ke perbatasan dengan tol Serpong Cinere Jor 2 ya, ataupun jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan juga share-nya. Terima kasih untuk sobat keluarga semua yang sudah mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.